depan Ka'bah itu secara tidak sengaja atau mungkin sudah disengaja sama Allah gitu kan. Saya dipertemukan dengan seorang yang dari Jordania, dari Jordan lah ya. Nah di depan Ka'bah saya lagi duduk gitu kan, lagi zikiran, akhirnya kenalan. Sampai di akhir pembicaraan itu sampai bicara ke saya tuh, kamu kerja di mana? Nengok ke saya gitu kan. Terus saya bilang, Bang, saya bilang kan. Terus dia nengok lagi ke kiri lagi ke saya, konven? Yes, konven. Out riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di IMP Podcast, Infinity Muslim Planner. Think big, fighting powerfully, and stay tough. Kali ini kita spesial banget kedatangan sama seorang apa ya? Seorang pengusaha yang itu membuat kita itu bisa melihat lebih baik. Wih, ya kan? Melihat lebih baik. Kenapa? Karena beliau adalah pengusaha optik. Wih. Siapa dia? Beliau adalah, manggilnya Mas, Pak, apa? Kang Andri aja. Kang Andri ya? Kang Andri. Nama lengkapnya siapa tuh, Kang? Andri Hadianto. Nah, kan udah jawab bingung kan? Iya. Nah, itu sudah. Kang Andri, ya panggilnya Kang Andri aja lah. Iya. Ya. Beliau adalah pengusaha di bidang optik atau kacamata. Ya. Nah, bukan kaca mobil ya. Kan, apalagi kaca nako. Kaca nako. Nah, Aduh. ada banyak kisah menarik yang bakal kita ngobrolin sama beliau ya. Khususnya bukan cuma bidang usaha, tapi juga kisah perjuangan beliau merintis usaha. Wih, penuh perjuangan ya. Dan air mata. Dan air mata. Aduh, udah kayak lagu. Ya, Kang Andri, kenapa malah milih bisnis ini? Baik. Mungkin tak kenal tak sayang. Oh ya? iya, betul. Makanya perkenalan dulu gitu ya. Kenalan dulu atuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Muslim Planner semuanya, dimanapun berada? Perkenalkan, nama saya Andri. Kalau nama lengkapnya Andri Hadianto. Yes. Tapi kalau asal dari Jawa Barat. Jawa Barat. Mungkin orang tua saya kenapa dikasih nama To itu supaya jadi presiden gitu kan. Oh. Jadi kan dulu zamannya Soeharto. Soeharto. Kan? Jadi sepatu Hadianto jadi presiden gitu kan. Oh iya. Tapi akhirnya enggak gitu kan. Akhirnya sekarang jadi Presiden juga. Presiden optik. optik. Baik. Saya asal sih dari Kota Kembang, lahir di Bandung. Lahir Bandung. Mungkin di ya 49 tahun yang lalu lah. Masih muda ya? Masih muda memang. Masih muda ya. Tapi mulai kelihatan kayaknya udah mulai meninggalkan Sudah mulai dunia putih. hitam ya. Iya, sudah mulai putih gitu kan, mulai putih. Emang itulah gitu kan. Iya. Artinya bahwa dulu dunia hitam gitu kan, sekarang dunia putih gitu kan. Termasuk rambut pun jadi memutih gitu kan, mengikuti gitu kan. Oh itu bukan lifestyle bukan ya? Sebenarnya sih kayaknya lifestyle soalnya yang putihnya hanya di bawah, di samping sini, atas enggak gitu kan. Saya pakai topi sengaja sih biar gak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Ya bisa mencuri umur lah ya. Iya. Jadi cukup udahlah itu usah kronologi aja gitu kan. Yang tertulis aja gitu kan. Oke, saya teruskan kenapa saya mulai usaha optik dan kalau ceritanya sih saya panjang sekali gitu kan. Saya manggilnya apa? Pak Angga atau Mas Angga ini? Manggilnya atau Mas Ade Ade aja dong. Ade juga boleh. Oh gitu ya. Oke, saya panggil Mas Angga aja ya. Iya. Alhamdulillah, saya juga suatu kehormatan buat saya pribadi di mana saya diundang untuk bicara ya di Infinity Muslim Planner ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga ada sedikit lah ya buat semangat, buat berbagi pengalaman Ya, gitu kan. pasti. Jadi singkat cerita sih awalnya saya memang awalnya tidak ada usaha, jadi saya bekerja. Oke. Jadi saya bekerja di dunia perbankan. Oke. Dunia perbankan dan itu cukup lama sekali. Berapa tahun kalau boleh tahu? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun di dunia perbankan. 20 tahun di perbankan, iya. Kok buka usaha kacamata? Bingung kan? Iya. Iya, makanya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini. Kok jadi mendongeng kita? Ya, memang kalau ceritanya sih awalnya saya
pendidikan tuh pendidikan di sekolah optik. Jadi optik itu ada sekolahnya, jadi nggak sembarangan optik itu ya. ada sekolahnya ya? Jadi kayak apoteker juga ada sekolahnya Iya, juga. iya, iya, apoteker ada. Nah, optik Itu kan juga. masuk fakultas kedokteran ya? Kalau Apoteker, farmasi, farmasi. Kalau Eh, optik? kalau optik itu masuk di istilahnya kesehatan. Oke. Keteknisan medis lah gitu ya. Hmm. Jadi saya di sekolah optik, namanya sekolahnya Sekolah Akademi Refraksi Optisi. Kebetulan itu adalah sekolah yang pertama juga di Indonesia. Ya. Jadi saya sekolah di sana dan sambil sekolah di perbankan juga gitu. Saya barusan mau nanya, sekolah di optik, kerja di bank. Oke, tadi masalah usahanya udah nyambung sih ya. Walaupun kejeda ini 20 tahun nih ngapain Ya. aja kok nggak buka optik. Oh, Ya. ternyata kuliahnya dua bidang berarti ya, satu optik, satu perbankan. Ya, jadi kalau pagi saya sekolah optik, malam sambil kelas karyawan untuk ekonomi perbankan. Perbankan. Ah, ah. Iya, sebelum diterusin nih kan nanti. Kok rajin banget sih? Kenapa Hah? kok kuliahnya 2 itu buat apa gitu? Ya memang tadinya karena memang sekolah optik mungkin masih belum ya saya belum tahu. Artinya saya ingin tetap sekolah di S1 gitu kan. Ya terus pada saat itu memang dunia perbankan tuh lagi bagus-bagusnya gitu Iya, kan. iya. Jadi semua orang juga pingin kerja di bank gitu Ya, kan. ya, Siapa sih ya. yang tidak mau kerja di bank gitu kan? Iya, salah satu Dengan pekerjaan favorit lah ya, Favorit lah dan ya. dipandang orang. Benar. kerja di gedung tinggi gitu kan. Kemudian pakai pakaian yang rapi ya. Terus fasilitas yang cukup Ya. gitu kan. Dan lain-lainnya gitu kan. Nah, terus waktu itu 98 krisis moneter kan. Apa saya lulus juga gitu, lulus kuliah. Di saat orang lain tuh di PHK, saya malah dapat panggilan kerja. Gitu kan? Panggilan kerja, tapi bukan urusan optik tapi ya? Bukan, di bank. Di bank. Jadi saya masuk ke waktu itu lagi ada merger. Jadi saya masuk di tim merger di salah satu bank induk saat itu karena harus menggabungkan beberapa bank gitu kan, digabungkan di sana. Saya masuk di salah satu di bagian bank induk itu untuk masuk tim merger, masuk perbankan karena ada 3 bank gabung di sana, gitu kan. Nah, saya masuk di divisi kartu kredit, tapi saya megang handling merchant. Jadi saya ngurus semua merchant itu bisnis yang toko-toko yang ada alatnya, ada mesinnya. Ya. Bisa gitu. untuk transaksi menggunakan kartu kredit di situ. Ya, Oke. dari situ terima semuanya gitu kan. Jadi saya ngurus itu, ngurus settingannya, ngurus transaksinya, kemudian setting edisinya, terus kemudian maintenance-nya, kemudian penjualan itu artinya bagaimana supaya transaksi itu di edisi itu naik gitu kan. Nah, saya di sana. Jadi Spesialisnya itu di kartu kredit merchant-nya ya? saya akhirnya setelah itu pindah ke satu bank lagi gitu kan, bank swasta juga, saya setting car center juga. Nah kalau di sana juga semuanya. Jadi saya karena bisnis car center ini ada 2, jadi ada bisnis edisinya, merchantnya, ada bisnis kartunya gitu. Oke. Bisnis merchant ini untuk Menerima kartunya. menerima kartu. Satu sisi ini buat si merchant ini memudahkan mereka juga ya untuk transaksi konsumen. Iya, saat itu Iya, gitu iya. kan. Jadi saya setting, akhirnya saya menangin semuanya lah gitu kan. Jadi mulai merchant, bisnis kartu, jadi mulai dari akuisisinya, penjualan, processingnya, kemudian ada risk management juga, ada collection juga gitu kan. Nah itu terus setelah itu saya pindah lagi ke bank BUMN sampai di 2018 gitu kan, hampir 10 tahun saya di sana. Sama juga saya setting car center juga. Jadi spesialis emang di bidang kredit card. Kredit card. Oke. Kredit Jadi card. inisiator orang utang ya. Memudahkan itu. Ya, Iya, betul, iya, betul. iya, Itu iya, masa iya. lalu zaman jahiliyah. Gitu. Nih. Nah. Oke, jadi ngomongin ternyata gitu ini dapat saya menarik nih ya. Usaha kacamata, dulunya optik plus perbankan, habis itu 20 tahun di perbankan. Iya. Ngapain keluar aku? Neng neng. Ini yang jadi
pertanyaan karena kan banyak orang juga kan, yang maksudnya gini nih Kang Andri Apalagi ngomongin. kerja di bank BUMN gitu kan, Iya. terbesar gitu kan, Punya pride tersendiri, pride terus gaji, fasilitas, fasilitas gitu gaji, kan, ya kan? tiap minggu naik pesawat gitu kan, Nah, dipandang terus orang, dihormatin orang, ya nggak? bank terbesar gitu kan, Iya. Kok mau kok mau melepas sih? itu semua? Nah itu sudah makanya. Apa nih yang boleh? Ya Oke. ibaratnya eh, hijrahnya ini apa yang menstimulus di awal untuk akhirnya mau hijrah nih dari Mm-mm. perbankan? Jadi memang waktu itu saya punya pandangan, masukan gitu kan dari ya saya lihat, saya baca gitu bahwa ternyata kerja di bank itu haram. Oke. Dan ada maksudnya kategorinya riba gitu kan. Artinya masa sih saya harus bekerja di tempat yang haram, dan itu salah satu pemikiran saya gitu kan. Nah, singkat waktu terus mencoba untuk mendalami sampai akhirnya saya dikasih kesempatan untuk pergi umroh, pergi umroh. Nah, di sana di depan Ka'bah itu secara tidak sengaja atau mungkin sudah disengaja Iya, sama Allah gitu iya. kan, saya dipertemukan dengan seorang yang dari Jordania, dari Oke. Jordan lah ya. Ya. Nah, di depan Ka'bah saya lagi duduk gitu kan, lagi duduk, lagi zikiran, akhirnya kenalan. Yang ngajak kenalan dia duluan atau? eh ya dua-duanya kali ya. Oke, saling ngobrol lah ya. Saling ngobrol. Saling ngobrol. Pakai bahasa Sunda itu ya. Nah, kalau dari pakai bahasa Sunda kebetulan kayaknya enggak, karena bukan Cecep namanya. Gitu. Oke, Namanya akhirnya ngobrol saya sama ngobrol, orang Yordan. ya, terus sampai kenalan gitu kan pakai bahasa Inggris dan Tarjan gitu kan. Tarjan. Jadi dia ada di sebelah kanan saya, masih ingat. Iya, iya, iya. Dia sampai di akhir pembicaraan itu sampai bicara ke saya tuh, kamu kerja di mana? Nengok ke saya gitu kan. Terus saya bilang, bang, saya bilang kan. Terus dia nengok lagi ke kiri lagi ke saya, konven? Yes, konven. Out riba, out riba, out riba. Oh, oke. Berarti ini setelah itu saya coba berpikir bahwa apa yang disampaikan di sana itu mungkin ini secara tidak langsung menyampaikan ke saya gitu bahwa kamu harus keluar. Di sana tuh riba gitu kan. Diingatkan Diingatkan langsung. lagi gitu Iya, kan, iya, diingatkan iya. langsung di sana. Nah, setelah itu akhirnya coba kembali ke sini, kemudian menjalani rutinitas, bekerja sambil mencari-cari, bukan mencari-cari, artinya untuk menguatkan lagi untuk bisa keluar dari Tapi perbankan. resah itu tetap ada. Ada. Resah itu ada. Berapa lama dari mulai pertama dapat informasi tentang ini bekerja di bank itu haram, lalu sampai akhirnya titik umroh itu berapa lama? Mungkin sekitar 2 tahunan lah, 2 tahunan. tahunan Lama ya? juga, lama juga. Iya, Karena iya, memang iya, iya. perlu kekuatan, Yes. keyakinan untuk keluar Iya, gitu iya. kan, dan yakin bahwa ketika keluar pun saya bisa gitu. Hmm. Dan memang bisa gitu kan, harus bisa gitu Iya, kan. iya, iya. Nggak ada kata nanti, nggak ada pakai tapi ya harus keluar gitu kan. Oke. Nah memang kalau saya nggak memberanikan keluar juga mau kapan lagi gitu kan keluar gitu. Terus kalau nanti karena begitu kita tidak keluar, kita dikasih lagi kenyamanan lagi gitu kan. Iya, iya, Terlena dengan kenyamanan Terlena lagi, lagi, iya. terlena dengan insentif, terlena dengan bonus, terlena dengan fasilitas-fasilitas yang Iya, 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 yang ada gitu kan. Sehingga untuk keluar juga mikir lagi, enak banget gitu kan. Gitu, gimana gitu Itu kan. berkecamuk ya maksudnya. Berkecamuk gitu kan. Iya, iya. Terus nanti kalau saya keluar gitu kan, ini gimana gitu kan. Wah ini, tapi akhirnya saya dimutasi ke Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan saya ikut kajian di Istiqomah, kemudian ada waktu itu ada teman-teman dari BRBU juga, kemudian mengajak ke sana. Nah, waktu saya itu kopdar pertama, saya diajak untuk ikut kopdar di BRBU. Tapi posisi masih kerja di Masih bank? kerja, Oke. masih kerja bang. Kita Iya, datang iya, bisa iya. pakai mobil kantor, pakai Ini dasi, melawan anu pakai- ini. Hah? Melawan ekosistem ini. Iya. Ini kerja di lembaga ribawi, ngumpulnya sama kumpulan anti riba. Iya, itu sudah. Dan mungkin kayaknya sepertinya tercium juga, dan akhirnya mau ditarik lagi ke Banjarmasin gitu kan. Oke, oh dari kantor nih ya, dari perusahaan akhirnya Tapi mencium. akhirnya saya coba untuk tetap saya akan keluar. Akhirnya sudah bikin surat lamaran. Jadi saya istilahnya agak membandel gitu kan. Membandel tuh tidak melakukan pekerjaan dengan baik gitu kan. Keluar gitu kan. Pakai strategi juga. Ya, keluarnya akhirnya ya. bandel, iya, artinya bahwa
karena salah satu tugas saya itu di terakhir pekerjaan saya itu adalah menyetujui kartu kredit. Nah, gitu kan? Jadi Approval-nya ya. approval-nya gitu. Jadi pelapon itu sampai 75 juta lah gitu kan. Satu kartu gitu kan. Iya. Nah, itu bisa disetujuin. Setiap hari itu ya segitulah. Mungkin sekitar sampai 100 kartu lah disetujui. Wow, gitu kan. 100 kartu gitu kan. Ya, itulah. Mudah-mudahan tidak menjadi dosa jariah ya. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni nih dosa-dosa Amin. Sampai Nah, akhirnya jadi, 2 tahun yakin. Akhirnya yakin keluar di sini di Kota Balikpapan. Saya keluar, saya memutuskan usaha. Dan usaha pun saya bukan dalam keadaan punya uang banyak, dana banyak, tetapi sangat-sangat minim lah, sangat-sangat minim. Hanya modal nekat. Apa yang saya punya itu yang bisa saya bawa gitu kan. Termasuk waktu buka juga ada televisi, saya bawa ke optik untuk huruf-hurufnya gitu kan. Artinya masih belum standar. Artinya dengan tempat yang saat itu ada yang diberikan oleh Ibnu Sina dalam hal ini direkturnya itu Dr. Hadi. Ya akhirnya saya mulai karena ketika saya mulai pun juga bahwa yang paling penting ketika saya keluar dari dunia perbankan ini saya ada kegiatan. Oke. Tapi saya tidak melihat besar kecilnya usaha yang akan saya lakukan. Karena kalau ketika saya idealnya saya buka usaha, saya harus besar, mau kapan mulainya gitu kan? Iya. Tambah nggak keluar ini. Udah keluar ini. Oh, udah keluar posisinya. Udah keluar. Oke. Artinya mau berapa lama mau nyari lagi? sumbangan dari mana gitu kan? Kan nggak ada gitu kan? Oke. Masa senyumbang buat ini kan nggak mungkin juga gitu. Siapa sih usaha aja belum jalan udah minta sumbangan buat buka usaha? Kan nggak mungkin gitu. Nyari investor juga nggak ada gitu. Oh, berarti keluar dari dunia perbankan itu tidak langsung buka usaha. Ada jeda ini untuk memutuskan akhirnya usaha optik. Oh, langsung buka. Oh, langsung buka ya? Langsung buka. Oke. Tapi ada jeda waktu persiapan dan semuanya gitu kan. Tapi artinya saya memulai itu dengan kondisi yang sangat minim. Sangat minim. Oke. Karena memang kalau idealnya sih ada akhirnya kalau buat saya pribadi gitu ya, mudah-mudahan sih yang penting itu keberanian, bukan kesempurnaan. Yes. Woi, quotes nih. Yang penting tuh keberanian, berani mulai. Berani mulai gitu kan. Nah nanti setelah berjalan baru disempurnakan gitu. Karena kalau nggak berani-berani saya juga nggak akan mulai-mulai gitu. Artinya ketika saya dikasih kesempatan tempat yang sangat yang sangat minim saat itu, saya bagaimana berpikir supaya usaha ini bisa berjalan. Gitu. Artinya dengan semua keterbatasan yang ada, saya bagaimana bisa berjalan, bisa survive. Tetapi saya pun tidak mengecilkan pribadi saya, usaha saya gitu. Walaupun saya usahanya kecil, saya harus punya bervisi korporasi gitu istilahnya. Sama ya sama kayak slogannya kita nih, ya kan? Usahanya boleh mulainya kecil, tapi visinya harus besar. Iya, memang betul. Karena kekuatan visi itu akan membawa kita usaha tuh kemana gitu. Karena kalau nggak ada visi, nggak ada misi ya akan seperti itu gitu. Dan istilahnya kekuatan visi pun istilahnya itu akan membawa kita kemana yang akan kita tuju. Artinya biarlah nanti istilahnya alam semesta itu yang mengarahkannya gitu. Biarlah Allah nanti yang mengarahkannya. Yang penting kita berdoa, taat gitu kan, menjalankan syariatnya, insya Allah itu berjalan gitu. Gitu. Dan artinya kenapa saya juga usahanya kok optik sih gitu. Salah satu saya menguatkan saya ketika saya mulai usaha optik itu, pertama saya punya background itu, yang kedua saya pingin usaha yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat umat. Masya Allah. Nah gitu kan, artinya bagaimana ketika saya menjalankan usaha ini bisa berbagi dengan usaha yang saya lakukan. Misalkan kalau saya kacamata bisa bantu orang yang tidak mampu untuk dapatkan kacamata gitu kan. Atau mungkin kalau udah usaha roti, bagaimana bikin roti terus bagi-bagi roti gitu kan. Nah kalau saya kebutuhan di kacamata ya kacamata, karena mungkin semua usaha juga sama bisa lah beramal gitu kan. Tapi ini yang mudah buat saya dan artinya bisa membantu orang-orang yang punya kebutuhan kacamata tapi tidak mampu gitu kan. Gitu. Nah akhirnya dari situ juga akhirnya dikasih jalan kemudahan sama Allah
saya buat yayasan. Oke, sekarang punya yayasan juga. Ada yayasan. Oh. Ada yayasan. Jadi yayasannya tuh SMS. SMS. Apa Iya. ini SMS? Source message. Source message. Nah, jadi SMS itu sahabat mata sehat, tapi memang Oke. belum aktif di media sosial atau apa gitu, karena memang saya masih punya keterbatasan di situ gitu kan untuk digital marketing segala macam. Tapi ya saya mulailah, saya punya itu, dan alhamdulillah sih saya dengan kegiatan itu saya bisa kerjasama dengan beberapa fundraising ya, yang waktu itu masih ada ACT, saya dipercaya dengan ACT gitu kan, dengan Biasa. Rumah Zakat. Iya. Kemudian dengan Itu program Basma. sedekah kacamata. Ya, namanya programnya Asik. Asik. Ah, Apa itu? Asik. Asik iya. Nah, Asik. Kepanjangannya? Kepanjangannya A-nya ayo, Ayo S-nya sedekah, sedekah I-nya infak, infak. kacamata. Oke. Asik. Asik ya? Ah. Jadi Ini buat teman-teman yang nonton juga ini yang pengen sedekahnya anti mainstream. Wah, Nah. bisa nih datang ke Optik Mandala. siap. Ditunggu kedatangannya. Optik Gitu. Mandala ada nama programnya namanya Asik Ayo Sedekah Infak Kacamata. Kacamata. Membantu hafiz-hafiz Quran, ya kan? Santri-santri, Santri-santri, anak yatim, pelajar yang nggak mampu. pelajar yang nggak mampu untuk bisa melihat lebih baik. Ya, Yes. betul. Karena saya punya tagline itu cerdas karena jelas. Masya Allah, bagus ini, cerdas karena jelas. Iya, Oke. gimana mau pinter kalau nggak bisa lihat? Iya, bacanya nggak jelas. Nggak jelas. Iya. Disuruh baca papan tulis aja nggak bisa. Gimana? Hah? betul. Yang ada saya pernah punya pengalaman gitu, minusnya tinggi gitu. Kita terus kamu kalau baca gimana? Ya saya istighfar aja Pak, astagfirullah katanya gitu. Kan kasihan coba. Iya. Kan kasihan Dan gitu. kebutuhan itu besar ya. Gitu besar, apalagi dengan kita kemarin hampir 2 tahun COVID, semua dipaksa main Zoom, semua pakai online, semuanya akhirnya penglihatan jarak dekat semua. Nah, ketika melihat jauh berantakan gitu kan, bermasalah. Itu bermasalahnya gitu kan orang anak-anak sekarang. Iya. Gitu. Jadi Ini yang luar biasa ini. Jadi bukan cuma berusaha berdagang tapi malah bikin satu program yang berkontribusi nih ya buat umat. Nah, tapi kita mau ngomongin satu hal yang lain nih, Kang Andri. apa? Silakan. Ngomongin perjuangan. Kan nggak mudah dia. Di awal membangun usaha maksudnya gini, dari dunia perbankan yang tadinya ibaratnya punya spesialisasi di bank BUMN, Ya. ya kan, punya fasilitas dan segala macam, tiba-tiba jualan dengan modal minim. Orang kalau udah mikir modal minim itu berarti semua serba dilakuin sendiri. Iya, Bener nggak? bener. Ada nggak kisah, maksudnya momen di awal ngebangun itu usaha seperti apa itu yang dirasain ketika di awal membangun usaha Optik Mandala ini? Yang dirasakan sama saya itu ketika saya membangun usaha itu pertama ketika mulai membuka toko gitu kan, dimana saya harus buka toko, di situ ada pasien-pasien yang lagi tunggu gitu kan, nunggu antrian dokter Di depan optiknya itu ya? di depan Depan optiknya, kios lah ya? di depan kios lah gitu kan, karena kecil gitu, counter lah mungkin Counter ya, ya. counter. Gitu counter, jadi saya harus melakukan aktivitas kebersihan, kemudian bersih-bersih. Sedangkan di situ ada tamu-tamu pasien-pasien yang datang ke. Dan itu belum punya karyawan? Belum ada karyawan. Saya sendiri. Saya kerja dari jam 8 sampai jam 9 malam. Lebih lama dibandingkan di bank ya? Iya, gitu kan. Nggak dibayar lembur lagi kan. Yang ada tekor gitu kan. Gitu. Oke. Jadi itu saya mulai sendiri, saya mulai beres-beres sendiri, saya jalan sendiri gitu kan. Karena ya kita ketika mulai juga kan saya belum tahu nih kemampuan untuk bayar karyawan seperti apa. Dan harus belum tahu juga dinamika usaha ini akan seperti apa Iya, gitu ya? betul. Dan memang sebaiknya ketika mulai usaha juga kita Turun. turun dulu gitu. Ya, Jadi jangan langsung didelegasikan ke orang, ya. karena kita belum tahu polanya seperti apa, usaha seperti apa gitu kan. Itu artinya kita sebagai pemilik usaha harus lebih tahu daripada karyawan gitu kan. Benar. Jangan sampai kita juga tergantung sama karyawan. Ya. Gitu, begitu mulai usaha semua delegasi sama karyawannya resign, Selesai. tutup gitu kan. Tutup usahanya. Gitu kan. Iya, Kalau ini iya, enggak, iya, jadi iya. kayak gitu karyawannya misalkan saat ini bisa keluar gitu kan. Bisa ya kita backup masih kita. bisa backup, kita bisa jalan gitu. Artinya
ya silakan aja kalau mau keluar gitu istilahnya. Iya, Kita iya, masih iya, bisa iya. sejalan kok gitu kan. Nggak ada lu juga saya masih jalan gitu kan gitu. Jadi betul-betul mulai sendiri. Mulai sendiri dan artinya ketika mulai juga tidak serta-merta ketika berhijrah, oh nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik segala macam. Iya, iya, iya. Terus rezekinya banyak, yang tadinya mungkin punya penghasilan sekian gitu kan, terus nanti begitu Berkali-kali usaha lipat. berkali-kali lipat karena kita sudah berhijrah, Iya, iya, iya. rezekinya banyak gitu kan, omsetnya banyak gitu kan. Ya enggak juga gitu. Jadi ketika berhijab pun dengan berharap bahwa omsetnya akan naik, akan besar. Tapi yang paling penting itu buat saya pribadi ya mungkin dari ya saya dengar-dengar kajian dan memang saya alami juga rezeki paling besar itu yang Allah janjikan itu bukan dalam materi, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan ketaatan, bagaimana kita bisa menikmati ibadah, bagaimana kita punya waktu luang untuk beribadah gitu kan, artinya bisa menikmati kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan, misalkan sholatnya gitu kan, dan memang tempat saya itu strategis gitu. Iya, ya. Iya. Bener, Jadi bener. ini optik, Iya. sebelahnya ada UGD, sebelahnya lagi ada masjid besar gitu kan. Jadi tinggal pilih gitu kan, mau pilih ke UGD atau pilih ke masjid gitu kan. Iya, 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 iya. Itu momen yang luar biasa buat saya. Ya Allah, ini maksudnya apa? Artinya saya setiap hari ada aja yang masuk UGD itu kan. Artinya ini pembelajaran juga Bener, buat saya. bener, bener, bener. Masuk, Jadi ingat mati terus ya. iya, bayangin nggak? Masuk hidup, keluar mati. Hah, ya gitu kan? Ada. Terus belum nanti masuk lagi diantar ambulan. Begitu yang dijemput mobil jenazah, gitu kan? Dari Amun-Awan. Kan Allahu Akbar. Itu kan lihat-liatin gitu kan? Nah, terus sebelahnya lagi ada denger aja nih, tinggal kita sholat. Begitu nggak ada omset, ya udah diam aja di masjid gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya bahwa apa orang sering mikirnya salah nih ya, Kak Andri. Maksudnya banyak orang yang mikir ketika hijrah itu langsung materi yang dilipat gandain. Padahal nikmat Rezekinya terbesarnya omsetnya iman, banyak. iya kan? Itu poinnya. Dan bener juga ya kalau dipikir kan, diperjalankan dari bank sekian puluh tahun lalu hijrah, sebenarnya emang diganti ke tempat yang lebih baik ya. Iya. Bukan masalah ngomongin materi, tapi optik, IGD, masjid. Masjid gitu kan, bersebelahan gitu. Kita tinggal pilih yang mana gitu. Mau masuk sini atau mau masuk sana? Mendingan masuk ke sana kan? Iya, 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 iya. Mudah untuk mengingat Allah pada saat itu berarti ya. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi janji Allah tuh mah nggak bakal mungkin Allah ingkar, pasti Allah tepatin. Tinggal kitanya ini yang harusnya nggak mematok gitu kan ya. Kan kalau kita matok, oh diganti sama Allah yang lebih baik itu selalu dengan materi, ya di mana? Ya kalau diganti materi berarti kan semua yang hijrah harusnya udah kaya-kaya, udah punya Mercy, udah punya BMW gitu kan, punya Betul. apartemen gitu Betul, kan. betul, betul, Tapi betul. enggak gitu. Iya, Belangsak iya gitu kan. Dan kalau kekayaan itu dijadikan tolak ukur bahwa Allah memberikan ridhonya, berarti gimana dengan orang-orang yang tidak beriman dan kaya? Iya. Kan nggak Berarti gitu kan nggak adil kan. konsepnya. Iya. Jadi memang dan satu hal yang harus diketahui buat pengusaha-pengusaha yang baru mulai, yang baru hijrah, artinya bahwa rezeki terbesar itu kan bukan materi, bukan banyak rumah, Ya, ya, bukan banyak ini, tetapi surga, ini nih luar biasa. ya kan? Itu artinya alhamdulillah sih, dan saya juga bukan seorang pebisnis gitu kan, bukan seorang pengusaha yang pinter gitu kan, tetapi alhamdulillah sih ya Allah tuntun gitu, Allah tunjukkan, mudah-mudahan ditunjukkan, dimudahkan lah semuanya Ya, ya, gitu ya. kan. Artinya banyak hal yang saya terima, artinya semuanya dimudahkan lah, menurut dimudahkan artinya nggak sulit lah gitu kan. Alhamdulillah juga kan sampai sekarang juga ada cabang lagi Masya gitu kan, Allah. gitu kan. Ada cabang di Batakan Di sekarang ya? Batakan, di Oke. Batakan. Dan itu kan semuanya kan kehendak Allah gitu kan. Ya, ya, ya. Nggak mungkin. Padahal dulu saya pengen buka tuh di daerah Sepinggan. Tapi kan nggak punya duit gitu. Iya, 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 iya. Tapi alhamdulillahnya Ibu Sina buka di sana. Dan
akhirnya saya dikasih kesempatan untuk buka di sana gitu. Ya udah saya ambil gitu kan. Eh, Alhamdulillah gitu kan juga pertama atas izin Allah, terus atas kebaikan manajemen Ibu Sina, kemudian Dokter Hadi juga kan. Wasilah-wasilahnya Dr. Hadi juga Wasilah-wasilahnya. ya. Tapi ya semuanya juga alhamdulillah sih dimudahkan gitu kan. Artinya saya mulai 2018. Berarti perjalanan hampir 6 tahun. Ini udah 6 tahun. 6 tahun ya. Yang mudah-mudahan sih bisa berkelanjutan, bisa Amin. sampai saya pun meninggal pun ini menjadi jalan kebaikan. Amin. Amin. Jadi jalan kebaikan gitu kan, artinya tetap ada kebermanfaatan gitu kan. Karena itu yang saya akan coba develop. Jadi bagaimana usaha itu bisa membantu dakwah ke depannya, bisa membantu umat gitu kan. Artinya kan tidak semuanya harus jadi ustadz, Yes. tidak semuanya harus jadi kan kalau sahabat Nabi juga tidak semuanya ustadz, ada yang donaturnya lah kayak Utsman bin Affan gitu kan, ada yang ya mudah-mudahan saya di situ bisa berkontribusi gitu kan. Amin. Dan satu hal juga kalau saya pernah baca itu bahwa kalau salah satu usaha yang ingin berkelanjutan itu harus punya kebermanfaatan, ada amal baiknya. Insya Allah usaha itu akan berjalan. Tetapi kalau itu tidak ada, ketika yang pengusahanya itu mati, usahanya juga mati. Selesai. Gitu. Jadi terus mengembangkan kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya, artinya apa ya? Ketika kita mulai usaha juga, kenapa sih kita juga diciptakan sama Allah gitu kan? Dan kalau misalkan kita usaha terus tidak ada manfaatnya buat apa gitu? Bagaimana juga usaha kalau hanya memperkaya diri gitu kan? Bagaimana? Saya berpikir usaha itu bisa bermanfaat lah gitu kan. Artinya memudahkan orang untuk mendapatkan kacamata gitu kan. Kalau buat di optik itu aja sih. Amin. Wah, luar biasa nih. Saya mungkin satu pertanyaan terakhir nih. Kita di perjalanan itu tadi melewati perubahan aktivitas, perubahan juga situasi, kondisinya. Apa yang jadi faktor penguat dari Kang Andri ini untuk melewati itu dengan istiqomah? Karena saya dengar-dengar ketika momen hijrah itu sempat ada ditawarin lagi sama Bang. Gitu ya? Ya kalau tawaran sih ada, tawaran itu ada, dan itu juga salah satu bank terbesar juga gitu kan. Tapi gimana tuh kok bisa tetap istiqomah? Enggak deh, saya pokoknya enggak deh. Padahal kan ibaratnya mulai usaha pada saat itu kan juga nggak mudah kan gitu, ibaratnya merintis itu, terus katanya baru buka berapa lama ada musibah banjir, ya kan? Iya, ya kan? Ini belum cerita, nanti kita ini ya. Tapi ngomongin musibah banjir, belum lagi COVID, ya kan di awal-awal usaha itu. Tapi kok tetap milih, saya lebih baik usaha aja deh, saya nggak mau balik lagi ke bank. Oke. Apa ya nih? Pertama bahwa karena keyakinan bahwa di bank itu adalah dosa, gitu kan, riba. Jadi itu yang membuat saya kuat. Kemudian artinya bahwa terus ketenangan juga. Jadi ketenangan saya dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam usaha ketika berhijrah, saya mencoba untuk tenang, gitu kan. Misalkan kadang-kadang usaha juga kan naik turun ya, omset, penjualan, kadang turun, kadang naik gitu kan. Saya mencoba untuk tenang gitu kan. Tapi ya terus ya berdoa juga gitu kan, berdoa, berzikir gitu kan. Minta tolong sama Allah gitu kan. Dan yang paling penting juga kita mencoba untuk terus taat sama Allah gitu kan. Itu yang membuat kekuatan. Dan kalau dari segi bisnis sih, karena saya juga kan mulai usaha ini kan di usia nggak tua juga, nggak tua nggak muda gitu ya. Nggak tua juga sih. Nggak tua juga sih. Jadi saya mulai usaha itu kan di usia 45 tahun mungkin, 45 tahun. Artinya usaha yang tidak terlalu muda. Artinya ketika kita mulai usaha yang sudah, mungkin kalau usianya masih 0 sampai 20 tahun, bisa lah coba-coba usaha gitu kan. Ya. Gonta-ganti nanti, gagal ya ganti. Nah, tapi kalau ketika saya udah di usia 45, saya mencoba untuk usaha itu fokus gitu. Jadi apapun yang terjadi, saya nggak akan berubah bisnis, karena ketika mulai usaha yang lain, saya harus mulai dari nol lagi gitu, berpikir lagi. Jadi artinya bagaimanapun kondisinya saya akan terus di situ, tapi bagaimana caranya ketika ada permasalahan dalam usaha, ada permasalahan dalam kegiatan usaha, berpikir gitu, bagaimana solusinya, apa solusinya gitu kan. Gitu. Artinya disitulah supaya tidak mudah ganti-ganti usaha gitu kan. Ini usaha belum ini, begitu ada masalah mundur lagi, ganti lagi.
nanti sekarang usaha pisang goreng, besok martabak, terus nanti nggak ada yang jadi gitu kan, gitu. Gitu. Iya. Artinya di usaha juga mah butuh istiqomah. Harus Ya. istiqomah, harus istiqomah. Iya, harus fokus. Iya. Tapi yang paling penting juga ya artinya bahwa ketika usaha juga pertama ada passion juga di sana ada kesenangan gitu kan. Ada ya kalau usaha naik turun sih pasti ada lah. Ya. Tapi bagaimana kita supaya istiqomah tetap di sana, tidak gonta-ganti usaha gitu kan. Jadi akhirnya belajar lagi gitu kan, pusing juga gitu kan. Iya. Gitu. Seperti itu sih Mas Luar Angga. biasa. Istiqomah apalagi saat ini usahanya jadi jembatan amal soleh nih buat banyak orang. Amin. Ini luar biasa. Amin. Andri, satu nasihat dong buat teman-teman yang menyimak ini podcast ya kan, buat yang baru memulai usaha sama atau buat yang saat ini lagi usaha dan lagi banyak masalah. Ya kalau namanya pengusaha kan selalu berusaha gitu kan. Yes. Dan selalu ada masalah gitu kan. Kalau nggak ada masalah ya mati aja. Mati gitu. aja. Orang yang punya usaha aja pada masalah gitu kan. Iya. Apalagi punya usaha. Masalah selalu ada. Ini buat pengusaha ya? Iya, buat pengusaha atau yang pengen usaha lah ya Pengen kan. usaha. Oke. Jadi kalau nasihat dari saya sih ketika usaha, apalagi mulai usaha, kemudian akan usaha gitu kan. Salah satu poin yang paling penting adalah ketika kita mau mulai usaha itu yang menjadi dasar ya. Artinya kalau usaha itu kita mulai kemudian kita masih belum taat, masih sering melakukan maksiat, masih tidak ibadah juga masih belum istiqomah lah gitu kan, masih belang betong sholatnya masih itu, saran saya jangan usaha. Gitu. Karena kenapa? Karena percuma gitu, pasti akan babak belur gitu, akan babak belur. Jadi kalau misalkan kita mulai usaha, kemudian ada dalam ketaatan, insya Allah pun akan memberikan jalannya. Jadi kan seperti orang apa ya di Al-Quran atau di hadis ya saya kurang tahu. Jadi ketika kita taat kemudian takwa gitu kan, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang ada gitu. Kalau masalah sulit akan dimudahkan, gitu kan, akan diberikan jalan keluar gitu kan, akan ditunjukkan lah gitu. Yang penting kita bagaimana ketika menghadapi masalah kita bisa bersabar gitu kan, bisa bersabar kan, dan ketika omset naik juga bagaimana kita bersyukur gitu kan, gitu. Jadi kalau fundamental sebagai pebisnis muslim, kalau misalkan masih belum taat, masih banyak maksiat, masih ini ya jangan macam-macam, jangan coba-coba usaha lah. Pasti nggak akan jalan. Dan buat pengusaha yang saat ini sedang berjalan, kemudian yang tadi misalkan tadi banyak masalah gitu kan, banyak istighfar aja, gitu. Pasti ada dosa atau ada ibadah yang kurang maksimal lah, gitu. Disitulah, artinya banyak istighfar aja gitu, banyak istighfar, coba introspeksi gitu, mungkin ada kesalahan atau dosa yang dilakukan gitu kan, gitu. Jadi pengingat ya. Iya, biasanya tegurannya di sana gitu, mungkin omsetnya turun gitu kan, oh, pasti ini ada dosa yang lagi dibersihkan gitu kan, atau mungkin ibadahnya belum maksimal gitu. Jadi di situ, jadi kalau saran saya sih kalau memang belum bisa taat, belum bisa takwa, belum bisa ibadah dengan baik, jangan coba-coba usaha lah gitu. Karena banyak godaannya. Banyak godaannya. Karena banyak godaannya. Luar biasa sekali ya. Emang bener banget nih. Jadi pengingat buat kita semua juga ya, bahwa ketaatan itu adalah konsekuensi iman kita ya. Konsekuensi iman kita, keyakinan kita bahwa kita bakal mati dan bakal dihisab sama Allah. Karena di usaha itu banyak banget godaannya. Yang sukses godaannya juga ada, yang nggak sukses atau yang gagal juga banyak godaannya. Iya betul, dan mungkin pesan juga artinya bagaimana usaha ini menjadi wasilah kita untuk bekal akhirat nanti gitu. Pas banget. Iya kan? Yes, sepakat. Bahwa bisnis kita juga jadi bekal kita untuk akhirat nanti. Apakah jadi bekal yang menyelamatkan atau yang menyesatkan? Iya. Ketemu lagi kita di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.